Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abizar Al-Ghifari, NIM E10020245, ingin mempresentasikan terkait geografi ekonomi bab 3 industri klaster. Industri klaster, aglomerasi industri atau juga dikenal sebagai distrik atau klaster industri adalah konsentrasi geografis kegiatan ekonomi. Aglomerasi ini secara tradisional dipahami sebagai hasil dari penghematan ekonomi yang dimungkinkan melalui pengurangan biaya rata-rata produksi atau penyediaan layanan karena kedekatan spasial. Penghematan ini dikenal sebagai skala ekonomi eksternal. Berbagai tipologi kawasan industri ada dalam literatur, meskipun tipologi ini harus dianggap sebagai tipe ideal. Aglomerasi industri secara bersamaan merupakan aspek pengembangan dan spesialisasi yang tidak merata dan berfungsi sebagai tempat penting penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Aglomerasi ekonomi dan eksternalitas. Dasar untuk memahami aglomerasi industri adalah gagasan tentang skala ekonomi eksternal. Skala ekonomi mengacu pada penghematan biaya dalam input per unit ketika skala tertentu tercapai dan dapat bersifat internal atau eksternal. Ketika skala ekonomi bersifat eksternal, penghematan biaya dialami secara kolektif oleh perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut, biasanya melalui pembagian manfaat dari pembangunan infrastruktur dan munculnya kumpulan tenaga khusus. Skala ekonomi eksternal dianggap sebagian dihasilkan oleh eksternalitas positif, sebagai salah satu dari 3 kondisi kegagalan pasar, atau lainnya adalah monopoli dan barang publik. Eksternalitas adalah biaya negatif atau manfaat positif yang diperoleh entitas di atas dan di luar akuntansinya. Contoh eksternalitas negatif yang akan menyebabkan disekonomis aglomerasi adalah polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik atau dengan asumsi tidak ada peraturan pemerintah. Contoh eksternalitas positif yang akan mengarah pada ekonomi aglomerasi adalah berbagai input faktor atau misalnya kumpulan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu yang akan menurunkan biaya pencarian. Ketika eksternalitas positif lebih besar daripada eksternalitas negatif, aglomerasi industri akan tumbuh, mengambil keuntungan dari ekonomi aglomerasi sampai disekonomis untuk mencegah pertumbuhan lebih lanjut. Aglomerasi industri dapat diperkuat dengan memperluas putaran produksi satu. Aglomerasi Marshallian dan distrik industri. Marshall berfokus pada manfaat untuk masing-masing pabrik, biasanya di tingkat intrasektoral, untuk berbagi kumpulan input faktor yang sama seperti tanah, tenaga kerja, modal, energi, limbah, transportasi, layanan tambahan, dan pengetahuan produksi. Bagaimana masa kritis dari kumpulan umum tersebut diikuti dengan spesialisasi input ini dalam jangka panjang akan meningkatkan produktivitas tanaman, menciptakan atmosfer industri khusus listrik yang di udara dan tidak mudah dipindahkan atau direplikasi. Aglomerasi Marshallian seperti industri tekstil di Lancashire, Inggris pada abad ke-19 dicirikan oleh koordinasi horizontal dan vertikal di antara perusahaan-perusahaan kecil yang berspesialisasi dalam satu fungsi dalam suatu industri atau misalnya pembuatan pewarna atau pembuatan benang. Aglomerasi Marshallian dan distrik industri. Marshall berfokus pada manfaat untuk masing-masing pabrik, biasanya di tingkat intrasektoral, untuk berbagai kumpulan input faktor yang sama seperti tanah, tenaga kerja, modal, energi, limbah, transportasi, layanan tambahan, dan pengetahuan produksi. Bagaimana masa kritis dari kumpulan tersebut diikuti dengan spesialisasi input ini dalam jangka panjang yang akan meningkatkan produktivitas tanaman, menciptakan atmosfer industri khusus distrik yang di udara yang tidak mudah dipindahkan atau direplikasi.
Aglomerasi Marsalian seperti industri tekstil di Lancashire, Inggris pada abad ke-19 dicirikan oleh koordinasi horizontal dan vertikal di antara perusahaan-perusahaan kecil yang berspesialisasi dalam suatu fungsi dalam suatu industri, misalnya pembuatan pewarna atau pembuatan benang. Distrik industri Italia. Model distrik industri Italia ketiga berbeda dari distrik industri Marsalian, terutama dalam tingkat koordinasi dan kerjasama antar perusahaan atau kolektivisasi tata kelola menurut Amin dan Triff tahun 1992. Perusahaan dalam model Italia ketiga mencapai tingkat koordinasi yang jauh lebih tinggi di antara perusahaan kecil, biasanya didasarkan pada bentuk organisasi kerja, kerajinan untuk industri garmen, dan pembuatan sepatu. Meskipun persaingan ada, perusahaan cenderung sangat terspesialisasi dan ini mengurangi persaingan langsung. Entitas non-korporat seperti koperasi, percobaan industri, mengordinasikan berbagai kegiatan yang menguntungkan perusahaan di distrik tersebut, termasuk mengembangkan layanan tambahan bersama, mengordinasikan pembangunan infrastruktur, mensponsori pameran dagang, menawarkan program pelatihan pekerja, dan menyediakan modal dalam bentuk jaminan pinjaman. Cluster industri Porter. Istilah cluster industri dipopulerkan oleh sarjana Amerika dan seorang guru manajemen, Michael Porter tahun 2000. Porter mendefinisikan cluster sebagai konsentrasi geografis dari perusahaan yang saling berhubungan, termasuk khusus penyedia layanan, perusahaan dalam industri terkait, dan lembaga terkait, misalnya universitas, lembaga standar, asosiasi perdagangan, dalam bidang tertentu yang bersaing tetapi juga bekerja sama. Dia juga menyebut mereka masa kritis kesuksesan kompetitif yang tidak biasa di bidang bisnis tertentu. Cluster mendefinisikan lingkungan bisnis mikroekonomi yang ada gilirannya mempengaruhi inovasi, pertumbuhan produktivitas, dan pembentukan bisnis baru. Porter juga menunjukkan bahwa sementara beberapa cluster adalah sarang inovasi dan tumbuh, yang lain mungkin menderita dari penguncian dan penurunan muka. Kesimpulannya, aglomerasi industri, distrik, dan klaster merupakan keasikan utama para ahli geografi ekonomi. Ini menandakan bidang kegiatan ekonomi khusus yang mendorong inovasi teknologi, pertumbuhan produktivitas, dan akhirnya berhasil bertahan dalam persaingan internasional. Berbagai jenis aglomerasi industri ada dengan hubungan eksternal dengan berbagai signifikansi. Alasan aglomerasi juga berkisar dari berbagai input faktor umum, hubungan sosial, hingga institusi dan budaya regional. Kemudian, meskipun aglomerasi distrik dan klaster industri sama sekali tidak ketinggalan zaman, internet secara mendasar telah mengubah kemungkinan inovasi dan transfer teknologi. Ini karena kontak tatap muka masih tetap menjadi cara komunikasi yang jauh lebih unggul, terutama dalam pembelajaran sambil melakukan dan transfer pengetahuan tacit. Itu saja penyampaian dari saya. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.